مرحبا فعسى دعوى مجابا. Alhamdulillah, memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci kebahagiaan itu adalah merasa cukup. Ketika kita butuh duren, cukup ada duren. Ketika kita butuh kopi, ada kopi. Itulah yang disebut dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dari 0 km ini. Dari 0 km, dari 0 meter. Dari program awalnya sedekah 10.000 per orang per bulan. Jadi ini kita per orang per bulan. Atau data anggota atau Enggak ada jemaah. Kita kebetulan Kang Sandi ini beliau backgroundnya berdakwah dan berbisnis juga di medsos. Punya akun-akun dakwah dan lain sebagainya, punya akun-akun bisnis dan lain sebagainya. Nah itu disalurkanlah oleh beliau untuk menggalang donasi melalui program 10.000 per bulan. Kalau nggak salah, kalau akun beliau itu dulu masih pakai Indonesia Bertauhid. Tapi sekarang sudah dipegang orang, sudah ini sama beliau. Kalau saya cinta tuh masih punya beliau, kalau saya cinta masih beliau yang pegang. Nah, lumayan juga, agak banyak juga gitu akun-akun beliau yang dulu. Nah itu disalurkan oleh beliau untuk menggalang dana gitu. Nah, dengan konsep pesantren yatim sunni. Nah ini dinamakan gedung 10.000 Ustaz. Gedung 10.000. Ya, karena memang murni dari uang hasil patungan 10.000. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kurang lebih 1 tahun baru selesai. 1 tahun. Itu apa dibutuhkan berapa donatur itu untuk besar sekali pasti ya kalau 10.000 kan. Iya. Gimana Kang Sandi mendesain? Kalau saya kira sih kalau dari follower misalnya 200-300 ribu gitu ya, yang masuk 70-80 ribu aja gitu yang donasi itu sudah lumayan lah gitu. Walaupun cuma 10.000 dan itu rata-rata begitu. Rata-rata ya di angka 70-80 ribu per orang yang ikut donasi. Kenapa begitu? Karena kita sadar bahwa masalah umat Islam, masalah lembaga-lembaga Islam saat ini itu nyari uang besar, tapi nggak ketemu gitu loh. Kita kan biasa nyari pakai proposal ke sana sini dan uang besar, tapi ya susah karena orang kaya itu sudah sering. Iya, bahkan masalahnya gitu ya. Iya. Masalah orang kaya itu. Makanya kita nggak ngebidik ke sana. Kita usahakan sebisa mungkin
Kalau perlu para pelajar pun bisa ikut berpartisipasi. Detail ini. Iya. Kalau perusahaan atau individu yang besar ada. Kalau setelah sekarang sih mungkin ada. Iya. Kalau setelah sekian tahun mungkin Iya, ada. iya. Tapi di awal-awal betul-betul kita itu ditertawakan sama bank. Di underestimate lah kasarnya gitu. Ini apa sih 10.000 maksudnya gitu. Tahu-tahu dia lihat akhirnya besar juga gitu. Sampai-sampai dulu kita sering ketawa itu kalau ngambil uang 200 juta aja di bank gitu. Ini banknya bilang gini, tellernya, Bapak boleh bawa uangnya, kita waktu itu ngambil hari Kamis, ambil uangnya, print outnya nanti Selasa balik lagi gitu. Saking 10.000-an gitu loh. Apa rekening korannya itu ya? Jadi Bukan saking besar uangnya, banyak ya? Iya, intinya 10.000-an gitu kan. Rasanya banyak. Kayaknya printernya itu trauma kalau kita lihat. Saking panjangnya. Saking panjangnya. Sampai minta waktu ya. Sampai minta waktu gitu. Tapi memang waktu itu 10.000-an yang masuk. Masya Allah, kita sering ketawa-ketawa. Bahkan kita di Facebook kayak gitu kan di situ ada usia, jenis HP segala macam yang kita bidik ya. yang kita bidik. Nah, malah kita bidiknya pelajar yang HP-nya Xiaomi kayak gitulah, bukan yang Apple atau iPhone segala macam, enggak, kita nggak bidik itu. Kita yang usia belasan. Dan itu barakallah ternyata ada pengalaman spiritual juga di situ. Ada beberapa yang donatur yang Ustaz doain saya pengen begini. Kita bikin yayasan, formalitas segala macam 2017 baru mulai bangun gedung ini. Nah, tapi kalau kita cetaknya jadi pejuang-pejuang Islam, jadi pendakwah Islam, mudah-mudahan dia termotivasi untuk hafiz gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Makanya kita kalau ditanya genrenya apa, kita bukan tahfiz, kita dai. Kita ingin anak-anak ini jadi dai, jadi pendakwah. Apapun dengan media apapun gitu, mau lisan, mau tulisan atau apapun, nanti mudah-mudahan mereka memang jadi pendakwah. Itu yang kita hadirkan, itu yang kita tampilkan. Boleh dilihat di akun kami. Nggak ada kata-kata meminta gitu, nggak pernah ada minta. Paling ya itulah di kondisi kami butuh ruang kelas. Yuk siapa yang mau bersedekah dan lain sebagainya. Kita ngajak, sifatnya ngajak. Karena itu tadi saya misalnya minta ke antum jangan banyak 10.000 lah. Saya minta duit dong 10.000 gitu. Mungkin antum kasih saya waktu itu, ya. Tapi dalam hati antum itu tergores luka yang nggak bisa sembuh sebenarnya. Ini orang apa sih? Ini orang apa sih menjadi itu? Dan belum tentu antum ngasih lagi next ke depannya, ya kan? Orang itu ketika diminta begitu, tapi ketika kita tidak minta, ketika kita hadirkan sebuah kebutuhan buat dia bersedekah, ya. Tidak meminta sedekah, tapi kita hadirkan sebuah kebutuhan agar dia bersedekah. Jangankan 10.000, 10 juta dong kasih, dan bisa sering gitu. Bukan jerak yang dia dapat, tapi ketagihan malah. Kalau diminta orang itu jerak, insya Allah saya jamin jerak, walaupun kecil gitu nilainya. Kalau dari untuk operasional ya, dari penerimaan donasi sama produktivitas aset wakaf, proporsinya gimana? Makanya di sini itu ujroh karyawan relatif kecil. Beliau itu nggak berani ngambil sampai lebih dari 15%. Profesional gitu ya, dari amilin. Gitu. Makanya kita berusaha berdayakan berbagai potensi usaha. Iya, kayak tadi kayak misalnya kuda ya. Kuda, agrowisata, camping ya. Kayak gitu. Agrowisata, alhamdulillah sampai sekarang sudah menggaji karyawannya sendiri, tidak dari donasi. Nah, harapannya kedepannya mudah-mudahan bisa menggaji seluruh karyawan dari hasil usaha, bukan dari donasi. Tadi lumayan disukai orang. Diawali dengan berapa tim itu, Ustaz?
Kalau tim kita dulu malah 3 orang, Kang Sandi, Kang Ikhlas, Kang Abi, kita yang pegang IT-nya. Kalau sekarang mungkin adalah 10 sampai 12 orang di Bogor. Tim pesugihan kalau kita nyebut. Yang jaga lilinnya di sana. Luar biasa. Masya Allah. Bahkan Masjid Imam Mahdi juga kan beliau sampaikan itu amanah dari sana ya, karena Betul. ada kesulitan lah untuk mengelolanya begitu. Betul. Masjid Imam Ahmad itu sebetulnya dari dulu beliau pengen punya tempat semua harokah bisa berdakwah. Iya. Dia pengen ada sesuatu tempat menyatukan berbagai macam golongan, berbagai macam harokah dan satu visi gitu kan. Alhamdulillah sekarang luar biasa Masjid Imam Ahmad itu. Alhamdulillah. Anda boleh lihat subuhnya gimana, asalnya gimana. Rame terus gitu. Rame. Terus kalau tarawih kemarin, masya Allah. Makmur lah. Alhamdulillah makmur. Di situ makmur sekali. Iya. Kalau bagaimana memakmurkan masjid ya, lihat Imam Al-Mahdi lah. Bukan kita nyombong ya, tapi memang giroh para orang-orang gerakan ini luar biasa. Wah, ada semua ada. Infak beras di sana juga. Apa? Kalau Ustaz Lukman sudah Turun ya sampai. Sangrila kan masih dikelola sih. Dari mana-mana itu. Saya kesana tuh waktu pelatihan dengan teman-teman dari masjid. Oh ya, dari masjid. نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بحباب والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama para asatidz dari Al-Madinah Yayasan Dompet Wafa Republika yang ada kawasan di zona Madinah Parung Bogor. Hari ini kita satu rahim dan kunjungan bagaimana pengelolaan aset wakaf produktif yang dikelola oleh Kang Sandi dari tahun 2016 sampai saat ini. Dan itu merupakan donasi juga dari masyarakat melalui kanal sosial media yang beliau punya. Dan kemudian alhamdulillah hari ini sudah ada 200-an lebih santri yatim dari berbagai daerah, terutama dari wilayah Jawa Barat. Ada juga yang dari Padang dan Sulawesi yang dibina saat ini. Dan yang paling unik adalah memotivasi buat kita bahwa dananya tidak hanya dari dana donasi, tapi ini pengembangan dari aset wakaf produktif. Ya, di sini ada pohon pinus indah ini buat kita piknik bersama keluarga. Ada memanah, ada kemudian juga mini zoo, ya, rusa dan sebagainya. Lalu ada gazebo-gazebo yang bisa disewakan, ada ground camp untuk camping juga, dan bertumbuh dengan wakaf yang dikelola secara profesional. Ini bisa memberikan surplus wakaf buat para yatim duafa. Saya Ahmad Fauzi Qasim dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumet mikir cicilan, healing masih. Teman-teman di sini kita healing keren banget bener. Serius, selain udaranya seger banget, kita disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Ada hutan pinus, ada pegunungan, ada juga gazebo dan lain sebagainya. Alhamdulillah cicilan berasa hilang semuanya. Alhamdulillah, mantap, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Hari ini kita lagi ada di daerahnya Lindung. Daerahnya dingin banget guys, masya Allah.
Ini salah satu pesantren yayasan di bawah Yayasan Cita Dakwah binaan Abi Sardin Noviani. Masya Allah, hari ini kita sedang ada di kawasan ini dan sedang belajar bagaimana sebuah kawasan yang sebagus ini dikelola baik, sangat produktif sehingga menjadi terus tumbuh dan berkembang. Masya Allah. Itu ada buat pacuan kuda sama memanah. Masya Allah. Jadi hari Kamis rutin ya kajian tadi ya. rutin ya karyawan lah, kebanyakan orang-orang umum ya. Jadi ketika harus melibatkan mereka dari pondok kan berat ya. Kampung ya, kadarnya begini, ya memang bisanya begini gitu. Kebetulan ada pinusnya, jadi tata-tata lah jadi begini gitu. Kalau weekend sih biasanya rame, cuman weekday biasanya sekolah dulu di luar biasa lah gitu. Ya ada kajian Kamis khusus karyawan, jadi ada zuhur sampai asar kajian. Nanti malam Jumat ada lagi sebenarnya sama masyarakat. Kondusif ya, maklum dengan masyarakat umum gitu ya, masyarakat kampung. Jadi kesadaran dakwah apanya memang perlu dibangun dulu gitu. Frekuensinya harus sama ya. Frekuensinya sama dan beda sama orang-orang kota terus anak-anak muda yang mudah menyerap ini gitu kan. Kalau masyarakat kampung gitu kan yang mereka pikirkan adalah tadi dirinya sendiri, kesejahteraannya sendiri. Jadi mengupgrade value dari diri sendiri. Kalau orang bikin tempat wisata kan di awal modalnya udah gede, ajar balik modalnya cepat. Kalau kita kan kecil-kecilan, hanya menawarkan pesona alam aja gitu. Kalau orang mah ada wahana apa, yang memang wahana wisata itu gak murah, mahal-mahal semua. Yang lolah ternaknya, SDM-nya gak pas. Karena memang benar-benar namanya riset Ustaz ya. Varian error pasti ada. Cuman ketika teman-teman mau ngadopsi ini, apakah pasti kasih warning gitu ya. Ini dulu nih yang perlu disiapkan. Jadi dan Al-Fakih itu berharap semua pesantren yang ingin mandiri itu buka wisata. Ini Ustaz, pesantren bikin produk. Yang masalahnya bukan produknya bagus atau jelek Ustaz. Jualnya bisa kan? Ya, tapi kalau kita punya traffic, apalagi trafficnya stabil, mau jualan apapun, kita kan baru punya air doa ya, belum produksi lagi ya. Nah nanti mau ke depan yang begini saat jual di tempat sendiri, tinggal dipublisin, kalangan terbatas gitu kan, gak usah ngisiin lah. bisa aja kan? Bisa aja betul. Jadi ketika punya traffic apapun bisa kita konversi jadi uang. Dan teknik kita punya traffic ya. Masalahnya kita selalu ikut ke traffic orang di mall, di lapang Merdeka, misalnya di alun-alun. Itu kan traffic yang dibikin orang. Betul. Kita nggak punya kekuasaan di situ loh. Betul. Bisa mungkin sekali-kali diusir Satpol PP gitu. Tapi kalau kita punya wisata sendiri, makin hari makin ramai, nama kita makin naik, nah itu menjadi kestabilan ke depan. Gitu. Dan orang yang datang ke wisata pasti kan akan selalu ada orang baru. Kan? Dan orang baru itulah segmen yang kita akan kompetisi di natur ke depannya. Itu sebenarnya pemikiran Al-Fakih gitu. Mengenai tentang konsep wakaf produktif itu seperti apa sih secara gambaran itu. Kemudian kita ada peternakan, ada apa. Kan ketika pengunjung ada misalnya kita ada pabrik tahu, kita jualan tahu. Ketika panen ikan kita jualin tawarin ikan. Ini satu bisa gratis. Karena salah satu kerusakan output pendidikan pesantren itu karena bayar itu. Komersialisasi itu. Walaupun ya sah aja hukum positif, hukum syariat sah aja. Cuma ada kebarkahannya hilang. Ada kebarkahan yang hilang. Dan ada psikologis yang rusak. Contoh misalnya, misalnya masa saya mau di sini bayar Ustaz. Ada itu tuh walaupun gak diungkapkan secara lisan. Ada. Terus secara hazimnya santri ke kiai kurang.
kecuali memang karismatik ini kuat kan orang karena tadi karena apa namanya bayar itu apalagi bayarnya mahal masuk 100 juta kan ada sekarang sampai pasukan punya pasukan yang ditakuti jenis seri namanya aja bikin takut musuh gitu. Kemudian Sultan memanggil ulama AA Samsudin. Baik ulama, tolong didik anak saya. Serah kamu. Kan udah punya itu kan. Di pertemuan pertama Muhammad Al-Fatih dengan AA Samsudin, apa yang dilakukan oleh AA Samsudin? Cep. Gak punya salah tuh Muhammad Al-Fatih. Dipukul. Iya. Muhammad Al-Fatih itu dipukul. Guru gue yang ini kalah. Samsudin berkata kayak gini, kamu tuh udah diserahkan sama saya gitu kan, oleh bapakmu gitu, kamu jangan macam-macam gitu kan. Ya. Terus ketika sudah pendidikan sekian tahun, ketika sudah Muhammad Al-Fatih udah dewasa, udah jadi gubernur kan, jadi gubernur dulu sebelumnya akan jadi sultan. Samsudin tuh nanya, sebelum ibaratnya pendidikan secara kepesantrennya selesai lah gitu ya, nanya, apa yang ingin kamu tanyakan sebelum aku menganggap kamu lulus gitu. Muhammad Al-Fatih bilang gini, wahai guru, aku pernah dulu ingat gitu. Dipukul, sakitnya masih kerasa sampai sekarang, gitu kan. Alasan kenapa guru dulu mukul saya? Samsudin senyum. Gitu. Begitulah kira-kira kalau kamu zolim sama orang. Seumur hidup dia akan ingat kalau kamu kasih zolim. Sakitnya keras. Itu adalah pendidikan dariku supaya kamu ketika jadi sultan jangan sekali-kali zolim sama rakyat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di Zona Cafe yang ada di Sukabumi, bagian dari Yayasan Cinta Dakwah Indonesia yang masih menyatu dengan apa yang kita lihat sebelumnya. Dan ini luar biasa, ini adalah salah satu program kemandirian hasilnya ini untuk pengembangan pesantren itu sendiri.